engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi di mana dia menyerahkan nyawanya di situ? Nah, setelah dia mengatakan bahwasanya dia memberikan kepada Bapak kehendak Bapak, betul? Kehendak Bapak kan? Kehendak Bapak atau kehendak setan? Yesus menyerahkan di mana dia menyerahkan nyawanya di situ? Yesus menyerahkan nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Di mana dia menyerahkan nyawa di situ? Kutanya dulu, Bahlul. Mana dia menyerahkan nyawanya? Kutanya dulu. Kutanya dulu. Mana dia menyerahkan nyawanya? Kutanya dulu sama kamu debat offline, pakai moderator. Boleh. Kau mau offline di mana? Debat offline, pakai moderator. Boleh. Iya. Kita diaturkan. Kau di mana? Kita debat. Makanya kamu terlalu berdusta. Saya tidak ada dusta. Saya dulu tanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terus Berhasil enggak kesaksian palsunya? Oke, berhasil. Baca Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13:2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Terus apa lagi? Berhasil nggak kemudian iblis mempengaruhi Yudas? Berhasil. Oke. Apa lagi? Matius 27 nomor 18. Matius 27:18. Matius 27:18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Apalagi, Bang? Berhasil nggak penyaliban itu diasaskan karena kedengkian? Oke, intinya berhasil. Apalagi? Berhasil kan? Berhasil. Kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil, iblis berhasil, kedengkian berhasil. Betul? Berarti penyaliban itu berhasil dilakukan oleh kesaksian palsu, tipu muslihat, iblis, dan juga kedengkian. Betul? Ya. Nah, ada nggak manfaatnya kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, dan kerasukan iblis untuk Kristen? Ada nggak manfaatnya? Oke. Saya mau jawab dulu pertama ya. Saya mau jawab pertama. Saya akan jawab. Jadi begini, Bang. Jadi orang Kristen, kamu kan mengatakan kami harus berterima kasih kepada iblis karena iblis berjasa, bla 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 bla. Kami sebagai orang Kristen tidak ada yang bersyukur berterima kasih kepada iblis. Karena pertama, satu, ada nggak manfaatnya? Bentar, kalau Anda ngomong saya tidak ya, karena keselamatan itu bukan hasil hadiah dari iblis, tapi itu adalah pengorbanan Yesus, dan keselamatan itu adalah karunia Allah. Tidak ada bahwa keselamatan itu dari iblis. Walaupun keselamatan itu akan terjadi, ya, itu bukan oleh karena rencana iblis, karena sebelum itu terjadi, sebelum Yesus sebentar, tadi berhasil, sekarang bukan rencana iblis.
Anda ngomong, saya tidak ngomong, saya tidak potong. Jangan Wah, lucu, begitu, Bang. lucu aja, Baik-baik. lucu aja. Ya, jadi orang Kristen tidak pernah mengakui bahwa iblis berjasa karena kasih karunia Allah itu dari Allah sendiri, bukan dari iblis. Makanya Yesus sudah katakan sebelum penyaliban, aku akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah Tidak dan akan ada kita dibunuh tidak dan ada kata pada hari aku. yang ketiga akan dibangkitkan. Dan Tidak ada kata aku. Kalaupun iblis menghasut Yudas, mereka itu tidak berkuasa. Kenapa? Apa Yesus katakan? Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa menerima kembali. Dan itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak ada yang bisa melawan ayat itu, Bang. Sekalipun Oke. dia siapa. Iblis itu Oke. tidak berjasa, Bang. Iblis, Oke. bentar. Saya masih ngomong. Ya, sebentar. Iblis itu mau supaya apa? Yesus itu mati kekal. Orang-orang orang Israel, Yahudi yang ahli Taurat supaya apa? Yesus itu mati kekal. Tapi sayang beribu sayang, Yesus bangkit. Hari ketiga dia bangkit, ya. Bahkan 40 hari kemudian dia naik surga dan dia akan datang kembali. Itulah menandakan bahwa maut telah dikalahkan, Bang. Amin, puji Tuhan. Gantian. Karena maut Gantian. telah dikalahkan dan kami Gantian. bersyukur oleh karena dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah peribadatan kami. Dan itu Oke. janji Tuhan. Kalau kami Baik. setia, percaya, sekalipun kamu akan mati, kamu akan hidup. Makanya kami Baik. sedang menantikan kedatangan Yesus yang Baik. kedua kali. Dan dia akan Baik. membawakan upah dan membalaskan Baik. kepada setiap orang menurut perbuatan si suma Baik. dan si pengikut jalan yang mau amin. sampai kapan Anda bicara? Nah, gantian kita ya. Nah, sekarang Anda berterima kasih, bersyukur karena dia Ya, bangkit. kepada Tuhan ya, kepada Tuhan bukan kepada iblis. Pertanyaannya sederhana, bisa nggak Yesus bangkit tanpa tipu muslihat, tanpa iblis, tanpa kesaksian palsu, tanpa dengki? Bisa, karena dia berkuasa. Bagaimana Aku caranya? berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa Bagaimana menerima kembali. Yohanes 10 bagaimana ayat 18. caranya? Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, pasti ada jalan yang lain. Pasti ada jalan yang lain. Allah itu Bagaimana 1001 cara, caranya? Bagaimana Jangan caranya kita Yesus mengubah bangkit? logika manusia. Bagaimana caranya Yesus bangkit Kita kalau menggunakan tidak dibunuh? logika manusia. Dengar. Pasti ada cara Dengar, yang lain. dengar. Bagaimana caranya Yesus bangkit kalau tidak dibunuh? Nih, ada cara yang lain. Allah punya 1001 cara, Bang. Oke, kalau begitu Itu tolong logikamu. tunjukkan. Itu Tolong, logikamu. tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa. Oke. Yesus melakukan atas perintah atas kehendak Elohim atau bukan? Mana kehendak? Mana Oke. kehendak? Mana Oke, kehendak saya bapaknya? bertanya. Silakan, Bentar, silakan. bentar. Kehendak bapak ya. Saya minta Ya. kehendak bapaknya. Silakan. Oke, cool. Yohanes 10 tadi saya sudah bacakan. Kok Oke, kehendak kita baca. bapak di Yohanes Ini 10? kehendak, sebentar. Kehendak Bapak Ini kok di- jawabannya. Iya, ini kehendak Bapak. Coba. Oh, ini, Mana dengarkan Bang, kehendak jangan, Bapak? jangan, Iya, jangan iya, terguncang. iya. Yohanes Iya, iya. 10 ayat 17 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, mana tugas Amin. dari bapak? Amin, Mana Bang. tugas dari bapak untuk Amin. mati? Ini. Mana tugas? Inilah tugas. Mana tugas? Inilah tugas Mana yang tugas kuterima dari bapak? Memberikan Mana nyawa. tugas dari bapak? Mana tugas dari bapak agar Yesus menyerahkan nyawanya dibunuh untuk orang yang berdosa? Mana? Mana kehendak bapak? Ini nih. Memberikan nyawanya. Aku berkuasa memberikan nyawa dan berkuasa Dengar. menerimanya kembali. Itulah Dengarkan saya. tugas yang kuterima Dengar. dari Bapakku. Dengarkan, Siapa dengarkan Bapakku? saya. Bukan saja Dengarkan Elohim, saya. Bang. Dengarkan saya, Bung. Saya hadir di sini, Bang, 24 jam telah menyerahkan nyawaku.
Saya Apakah Anda sudah berkuasa rela. me- Sabar apakah Anda dulu. berkuasa Sabar kembali? dulu. Saya tanya. Itu maksudnya. Apakah berkuasa menerima- Sabar, bukan menerima- penyaliban yang dibahas Yesus itu, bukan penyaliban. Anda berkuasa menerima kembali? Saya tanya. Itu tidak sedang membahas. berkuasa menerima kembali? Sabar bang, Apakah sabar, kamu berkuasa sabar. menerima kembali? Saya tantang Dengar, kamu. dengar. Apakah kamu berkuasa menerima Saya kembali? bukan maknanya pengakuan Yesus itu. Apakah Anda berkuasa menerima kembali? Anda saya turunkan. Oh, Saya Kenapa, bilang Bang? itu, saya analogikan menyerahkan nyawa itu bukan untuk salib. Tidak ada tentang salib di situ. Maksudnya, Apakah astaga. Yesus menyerahkan nyawa bukan gantian untuk kita, disalib? gantian Ketika dia kita, disalib, aku gantian sudah kita berapa bicara, weh, gantian kita bicara, gantian kita bicara, gantian kita bicara, ya, gantian. Ingat, Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Iya kan? Betul? Tolong Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena menyerahkan nyawa itu bukan semata-mata untuk disalib. Sama seperti saya menyerahkan nyawaku sepenuhnya untuk berapologet. Itu maksudnya, bukan menyerahkan untuk disalib. Tadi kan kita sudah bilang tuh bahwa kedengkian, tipu muslihat, kemasukan setan. Dan Yesus mengatakan bahwasanya dia menyerahkan nyawanya itu bukan berarti dia harus mati disalib. Dengan terangkat dia langsung ke langit itu sama halnya dia menyerahkan nyawanya. Makanya dia berdoa kepada Elohim. Berdoa kepada Elohim, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku terjadi, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaannya, ketika malaikat datang mengangkat Yesus ke langit, menyerahkan dirinya untuk diserahkan ke langit, apakah Yesus rela atau tidak rela? Jawab dulu. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi Bang sudah jelas yuk, Matius 20:28, anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawa. Iya, saya ngerti Memberikan itu. nyawa. Sekarang pertanyaan saya Anda jawab. Pertanyaan Dan saya Anda akan jawab. apa? Pertanyaan saya Anda jawab. Apakah ketika Yesus datang kepadanya malaikat untuk diangkat ke langit, memberikan dirinya seutuhnya untuk diangkat ke langit, apakah Tidak Yesus ada ceritanya diangkat ke langit ini, Bang. Ya Tidak Allah, ada ya ceritanya Karim. menyerahkan nyawa Ya kemudian diangkat Allah, ke ya langit. Karim. Ini Ya sudah Allah, ya bahkan Karim. ketika dia mati Ya bangkit naik ke surga, Allah, tidak ya ada menyerahkan. Karim. Ya Allah, ya Karim. Jadi Pertanyaan saya, mau Anda saya sudah tinggal. jelaskan. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, Bang, Silakan ngomong. Silakan. jangan anda bicara tapi tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak tentara Romawi, bukan atas kehendak orang Farisi, bukan atas kehendak orang mahkamah agama, bukan atas kehendak iblis, tapi atas kehendak Bapa. Biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa, kan? Nah, ketika Bapa mengutus seorang malaikat, kan terbukti, tetapi seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia semakin berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Saya bertanya kepada saudara, ketika malaikat turun ke bumi, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk terangkat jasad dan roh ke atas atau tidak? Tanya dulu kau. Oke, jawab. Ya, Saya mau silakan. jawab. Oke. Silakan. Jadi, ketika dalam Matius pasal 20 ayat 28 itu adalah memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, itu adalah penyaliban. Nah, makanya kan di Matius pasal 28 itu adalah memberikan nyawa sebagai tebusan. Apa artinya memberikan nyawa sebagai tebusan? Itu bukan naik ke surga, Bang. Itu bukan naik ke surga. Iya, bahkan dia mati bangkit baru naik ke surga 40. Pertanyaan saya Anda jawab, jangan Anda jual doktrin dulu. Nah, saya sudah jawab. Matius pasal 20. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Apakah ketika sabar dulu Bang. Apakah saya ketika
Apakah ketika malaikat turun mengambil Yesus untuk mengangkatnya lengkap dengan nyawanya demi untuk teman-temannya, murid-muridnya agar tidak terancam kematian oleh musuh, karena cuma dia yang ditargetkan. Makanya ketika dia di dalam Yohanes 18, ambillah aku, kata Yesus, tapi bebaskan murid-muridku. Tangkaplah aku, tapi bebaskan muridku. Aku rela kamu tangkap, yang penting muridku kau selamatkan. Kan begitu Yohanes 18 itu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika turun malaikat ke bumi mengambil Yesus, menatang Yesus di tangannya agar tidak terantuk kepada batu, terangkat ke langit, apakah Yesus rela menyerahkan jasadnya dan nyawanya, rohnya, atau tidak? Oke, saya jawab ya. Ya. Bang, pertanyaan Anda itu salah. Tidak ada malaikat mengangkat. Sebentar. Saya nanti bantah sebentar, Bang. Ketika Anda mengatakan Yesus, malaikat akan mengangkat dia naik ke surga, itu salah, Bang. Itu ada pencobaan di padang gurun, Bang. Itu bukan menyerahkan nyawa untuk diangkat ke surga. Itu salah, Bang. Lukas itu 22. adalah pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Lukas 22. Sabar. Lukas 22 nomor 43, nomor 44. Kamu bantah sebentar, Bang. Nanti kamu bantah sebentar. Ini bagian saya. Lukas 43, 44 itu menghadapi penangkapan orang-orang yang ingin menangkapnya, bukan pencobaan. Itu bukan malaikat akan mengangkatnya ke surga. Keliru Anda. Dengar dulu. Tidak ada malaikat mengangkatnya ke surga. Keliru Anda. Dengar dulu. Dengarkan saya. Jangan plesetkan ayat itu, Bang. Jangan plesetkan. Dengarkan saya. Ayat. Jadi Dengarkan tidak ada saya. malaikat mengangkat Yesus ke surga. Nggak ada itu, Bang. Jadi saya bantah Anda. Saya bantah. Kenapa? Anda tidak jujur. Coba khotbah Petrus data nomor 2 di KPR 2 nomor 33. Oke, yang tadi Anda bilang malaikat akan angkat itu mana, Bang? Itu yang saya tunjukkan kamu. Mana? Di mana itu? KPR 233. KPR 33. KPR 233. Oh, KPR 233. KPR 233. Saya buktikan. Oh, Pentakosta ya, ke KPR 233. Saya baca ya, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, inilah ya. Coba Anda dengarkan ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi-saksinya. Oke. Nah, ini bukan malaikat mengangkat, Bang. Ini bukan malaikat mengangkat Yesus. Dengar. Dengarkan. Dengarkan saya. Apakah yang dimaksud di situ bangkit dari kematian? Ini adalah bangkit ketika dia sudah naik ke surga, Bang. Saya tanya dulu, apakah itu berbicara tentang kebangkitan dari kubur? Nah, sebentar ya, saya baca ya. Ini saya baca dulu. Yesus inilah yang telah dibangkitkan. Ini sudah dibangkitkan dari kematian. Tunggu dulu. Ini sudah dibangkitkan dari kematian setelah dia disalib. Apakah itu berbicara tentang kematian? Dan Anda bukan Setelah membaca. kebangkitan, ya, Saya minta Anda baca nomor 33. Ini adalah kebangkitan bukan nomor ketika yang lain. Yesus sudah dibangkitkan. Betul ini. Saya minta Anda baca nomor 33. Oke, bukan saya nomor baca. 32. Saya ikut ya. Jadi saya baca dari ayat 31. Iya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kamu baca kebangkitan nomor Mesias. berapa, weh? Nah, ini kebangkit. Bentar. Kamu baca nomor berapa? Kamu baca nomor berapa? Bentar. Benar. Benar. Jangan lari dulu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa kebangkitan Mesias? Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Betul, dia tidak di dalam kubur. Kemudian, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Betul, Bang. Yesus inilah yang telah dibangkitkan Allah. Betul, Bang. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi-saksinya. Puji Tuhan, ada saksinya, Bang. Apalagi ayat berapa lagi, Bang?
Saya Oh. suruh kamu baca 33, Bonyok. Oh, 33. Harus sekarang 33. Dan Astagfirullahaladzim. sesudah itu, bentar. Dan sesudah itu ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah. Bukan Dan ditinggalkan, weh, penipu. yang dijanjikan itu, Bukan maka ditinggalkan, weh, penipu. Apa yang Penipu. kamu lihat. Penipu. Penipu. Bangkit Bukan tidak? Dia bangkit ditinggalkan. tidak? Bukan Nah, oke, ditinggalkan ditinggalkan. itu penipu. Bukan Nah, ditinggalkan memangnya- penipu. Penipu. Udah kau turun, kau pembohong penipu kau. Turun gak? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Kau menipu dengan membaca dalil dengan kau plesetkan dalil. Ya. Bangkit di situ bukan keluar dari kubur. Khotbah Petrus itu, Anda harus pelajari khotbah Petrus itu ya. Khotbah Petrusnya mengatakan Daud telah menubuatkan tentang kebangkitan seorang Mesias dari keturunannya. Anda mengatakan kebangkitan itu bangkit dari kubur. Sama ketika Anda memahami Al-Quran surah Maryam ayat 33, selalu ke arah penyaliban. Kalau ada kata bangkit, penyaliban. Bangkit, penyaliban. Asalkan ada orang bangkit dari pingsan, bangkit dari keterpurukan, asalkan bangkit, kau selalu identik kubur, keluar dari kubur. Penyembah setan memang begitu. Di dalam KPR 2 nomor yang Anda bacakan barusan, di situ dikatakan Daud nenek moyang kita, kuburnya masih ada di tengah-tengah kita. Dialah yang telah menubuatkan ke depan akan bangkitnya seorang Mesias. Catat, dia tidak ditinggal di alam, dia tidak ditinggal di kubur. Tidak ditinggal di kubur, berarti tidak ada di kuburan kan? Satu. Yang kedua, jasadnya tidak mengalami kematian. Dua. Ketiga, dia ditinggikan bukan ditinggalkan, Bonyok, penipu. Dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa tangan kanan Elohim? Malaikat. Mesias yang dibangkitkan, yang didatangkan. Kenapa dikatakan bangkit? Karena pada saat itu masa keterpurukan Israel, tiba-tiba saya dibangkitkan di tengah-tengah mereka seorang penolong. Namanya Yesus. Di mana dikatakan jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan malaikat Tuhan mengangkatnya ke atas. Kok jadi pakyu ini? Paham sampai situ ya? Tapi karena kalian Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi menurut Yesus, kalian maknai kebangkitan itu keluar dari kubur. Karena kalian penyembah setan, penyembah hantu. Itu tidak ada. Nubuatan Daud itu jelas mengatakan tidak ada kematian terhadap Yesus. Pada saat keterpurukan terjadi terhadap Bani Israel, muncul kemudian penolong, Mesias dibangkitkan di tengah-tengah mereka. Pikiran kamu bangkit dari kubur lagi tuh, Bonyok. Itu adalah tanda untuk orang jahat. Bangkit dari kubur itu tanda untuk orang jahat. Jadi yang pertama, di kuburan, berarti bukan Yesus kan? Bukan Yesus yang di kuburan kan? Kedua, jasadnya tidak mengalami kematian, bukan Yesus kan? Berarti yang dikuburkan bukan Yesus. Tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim. Tidak mengalami kematian, tidak mengalami tinggal di kubur. Langsung terangkat. Makanya yang di sidang itu mengatakan apa? Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ilmumu masih cetek. Saya menguasai Bible, jangan kau ragukan. Ya, makanya di data 36, karena sudah terlanjur ada yang disalib, Yesus sudah ada di atas, tapi ada yang disalib, maka Petrus mengatakan apa?
maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan, Yesus yang diserupakan yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka salib menjadi Tuhan bagi mereka. Siapa itu? Yang mengalami kematian, yang ditinggal di kubur, yang keluar dari kubur. Siapa dia? Oknum yang berbeda dengan yang tadi, yang dinubuatkan. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Ada dua, ada yang langsung terangkat, ada yang disalib. Yang disalib inilah yang dijadikan Tuhan oleh Tuhan yang sesungguhnya untuk menjadi sembahan bagi orang jahat. Kamu datang hadapi ya, ketika saudara mengatakan bahwasanya menyerahkan nyawanya, kan udah aku bilang dia datang untuk menebus nyawa orang banyak. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, bangsa Israel tidak dijajah lagi oleh Romawi. Dalam arti kata, ketakutan mereka itu tidak terjadi kepada mereka. Paham ya sampai situ? Jadi dia rela terangkat. Kemudian ketika Anda membaca Yohanes 10, 17, 18, tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tadi saya terangkan, malah saya catat di sini. Kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil, iblis merasuki berhasil, dengki berhasil. Berarti mereka berhasil mengambil nyawa Yesus. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Tapi Anda mengatakan lagi bahwa Yesus menyerahkannya, nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengatakan aku, dia selalu mengatakan anak manusia. Kepada siapa? Kepada Yudas penggantinya. Kemudian yang perlu Anda pahami di sini adalah ketika Yesusnya mengatakan bahwasanya iblis tidak akan berkuasa sedikit pun atas diriku. Baca Yohanes 14 nomor 30. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia telah datang. Aku memang harus pergi sebab penguasa dunia sekarang sudah datang. Dan penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kalau iblis tidak berkuasa atas dirinya, berarti yang tadi kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki itu tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Aku menyerahkan dan mengambilnya kembali. Aku menyerahkan. Malaikat datang kepadaku, kamu sudah mau diangkat, silakan. Aku berserah diri kepada Tuhanku. Dia angkat, diserahkan nyawanya. Atau Anda ingin berpikir yang diangkat ke langit cuma jasad aja, nyawanya tinggal di bumi. Aku nggak mau wahai Tuhan, aku masih ingin di bumi. Nggak dong, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Baca Matius 4, Lukas 4, ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau benar anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Lukas 22, 43, 44, maka seorang malaikat datang kepada Yesus memberikan kekuatan kepadanya. Ini kekuatan persiapan untuk apa? Untuk disalib atau untuk terangkat ke langit? Masakan dia diberi kekuatan dari malaikat. Coba baca tuh, malaikat turun kepada Yesus memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa kekuatan itu? Satu, untuk terangkat ke langit, karena dia manusia. Terangkat ke langit itu bukan main loh, bukan main-main ini. Dari bumi ke langit mau terangkat, harus punya kekuatan, harus memiliki kekuatan supranatural. Sebagaimana Nabi Muhammad kemudian Isra Mi'raj, maka Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat, terangkat ke langit.
Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus agar Yesus kuat untuk disalib. Nyambung nggak? Hah? Malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus agar Yesus kuat disalib. Kuat nenekmu kiper. Dia disalib jam 3, belum beberapa menit di atas salib mati. Mana kekuatannya dari malaikat tadi? Coba Anda baca tuh Yohanes 19 nomor 30. Dia teriak, haus, haus, haus. Ada Tuhan haus. Lalu mereka memberikan sedikit anggur asem, lalu mencicipinya. Lalu dia berkata, sudah selesai. Maka matilah dia. Teok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia dan semesta alam berduka, Tuhan mati. Itu kekuatannya. Itu kekuatannya. Hah? Itu kekuatan yang dikasih oleh malaikat. Cuman beberapa menit di atas digantung mati. Itu kekuatan. Dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Doa diterima. Malaikat turun coy. Siap-siap berangkat. 1, 2, 3. Ciu. Menghilang Yesus di bumi. Dengan kekuatan bersama malaikat terangkat ke langit. Salah bang. Malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus untuk disalib. Manusia biasa disalib bisa sampai 1 minggu nggak mati-mati. Manusia biasa, apalagi Yesus tidak dipatahkan kakinya kan? Enggak. Orang disalib itu dipatahkan kakinya. Yesus kagak. Masa langsung mati? Kekuatan malaikatnya manua. Omong kosong. Kekuatan malaikat datang kepada dia, turun langsung ke bumi, berikan kekuatan hanya untuk minum asam langsung mati. Hah? Habis itu dia teriak, Eli, 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 lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Kan tadi malaikat sudah turun samamu, kenapa lagi kau minta tolong? Malaikat sudah kasih kau pertolongan. Malaikat sudah turun dari langit, kemudian memberikan kau kekuatan. Apa pula kau teriak? Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Lu udah dikasih kekuatan. Apa katanya ya? Walaupun aku berkata kepadamu, kau tidak akan percaya bahwa sesungguhnya aku ini adalah bom-bom, bukan anak Maria. Makanya kekuatan yang diberikan itu bukan ke aku, tapi dia yang sudah ada di atas, di samping yang maha kuasa. Kekuatan itu bukan ke aku bang. Makanya aku cuma minum anggur langsung mati. Dan diberikan kekuatan itu dia yang sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias anak Elohim? Apa gunanya lagi aku berkata, kamu tidak akan percaya. Walaupun aku mengatakan aku bukan, Anda akan percaya. Ini pakai ini dong. Pakai ini sekali-sekali. Jangan pakai doktrin diskusi sama aku. Apalagi tapi kosong. Yesus memberikan nyawanya itu untuk terangkat ke langit, bukan untuk mati di salib. Aku menyerahkan sama seperti Bang Subah. Bismillah. Begitu aku tanda tangan SK Apologet Islam Indonesia, aku serahkan nyawaku untuk banyak orang.
Kau bunuh Bang Suma, kau penjarakan Bang Suma, kau aniaya dia, kau usir dia dari tanah air ini. Bang Suma sudah merelakan semuanya untuk menyelamatkan generasi Islam seluruhnya. Kata-kata seperti itu kamu gak paham? Hah? Dua kali lebih jahat. Makanya saya katakan iblis pingin Yesus mati. Siapa lagi kelompok yang mau Yesus mati? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau Yesus mati? Yang mati-matian kemudian ngobok-obok dalil supaya Yesus mati. Ayo, iblis satu. Yang kedua siapa? Siapa? Yang kedua supaya Yesus salib itu mau supaya Yesus salib siapa? Siapa? Bom-bom. Berarti bom-bom dan iblis satu golongan enggak? Satu golongan. Siapa yang tidak mau Yesus disalib? Islam. Siapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di pihak mana? Pihak Allah. Mereka ada di pihak mana? Syaitan. Yesus Yohanes 8 37 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Belajarlah kalian, belajar. Jangan pakai doktrin. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Dinda Diok naik dong, Dek. Sudah azan di sini, Dek. Musik. Kenapa? Musik matikan itu, musik berhala itu matikan. Musik berhalamu itu matikan dulu. Muja-muja berhala matikan dulu. Iya, di sebelah enggak apa-apa. Naik dulu, kenapa lari? Setelah Saya mau hujat Kristen lari. Apa yang saya hujat di Kristen? Apa yang saya hujat? Coba. Oke. Tadi kamu yang bilang Yesus menyerahkan nyawanya itu naik ke sorga. Di mana dalilnya? Yes, betul. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi saya sudah tunjukkan. Mana? Jangan dusta. Ini saya tunjukin nih, kamu berdusta. Disalib Yesus menyerahkan nyawanya. Dengarkan saya. Nah, ya saya dengarkan kamu. Oke. Yesus mengatakan dengan sangat tegas di dalam Matius 23 nomor 39. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi di mana dia menyerahkan nyawanya di situ? Nah, setelah dia mengatakan bahwasanya dia memberikan kepada Bapak kehendak Bapak, betul? Kehendak Bapak kan? Kehendak Bapak atau kehendak setan? Yesus menyerahkan di mana dia menyerahkan nyawanya di situ? Yesus menyerahkan nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Di mana dia menyerahkan nyawa di situ? Kutanya dulu Bahlul. Mana dia menyerahkan nyawanya? Woi, kutanya dulu. Kutanya dulu sama. Dia menyerahkan nyawanya. Kutanya dulu sama. Kamu debat offline, pakai moderator. Boleh. Kau mau offline di mana? Debat offline, pakai moderator. Boleh. Iya. Saya diaturkan. Kau di mana? Kita debat. Makanya kamu terlalu berdusta. Saya tidak ada dusta. Saya dulu tanya samamu. Kutanya dulu samamu. Saya undang kamu datang di Kupang. Kutanya dulu samamu. Siapkan panitia di sana, saya datang. Siapkan panitiamu, saya datang. Iya, saya siapkan. Oke, saya tunggu informasi. Saya tunggu informasinya ya. Tanggalnya kapan? Saya tunggu informasi. Kamu datang. Saya datang. Saya masuk. Saya masuk sampai di teras rumahmu. Pakai moderator. Pakai moderator. Oh, jangan moderator kau pakai. Tuhanmu kau suruh datang. Saya datang. Saya tunggu tanggalnya ya. Saya tunggu tanggalnya. Saya tunggu tanggalnya kapan. Besok kamu datang.
Tidak Kamu mau semudah datang di itu. teras rumah saya? Saya masuk ke kamarmu sekalipun. Ngomong kosong. Apa ngomong kosong? Datang. Silakan kau. Nih, disaksikan Besok kamu banyak orang. datang, saya jemput Silakan kamu. kau Saya jemput siapkan kamu, besok tempatnya. Silakan kau Enggak, kamu katanya tentukan mau datang tempatnya. ke rumah saya. Nah, ini rumah saya nih. Ini rumah saya. Silakan, Kamu datang. silakan kau Saya undang kamu. tentukan. Silakan kau tentukan tempatnya. Datang di teras rumah saya. Nih, Waktunya nih. kapan? Nih. Saya datang ke rumahmu. Di rumahmu kita adakan. Di Nih, rumahmu kita nih, adakan debat. Di teras rumah saya nih. Di rumahmu. Luas Di nih. rumahmu kita Pakai baik. adakan. Oke. Saya tunggu. Saya tunggu undangan resmimu. Saya tunggu besok. Undangan besok resmimu, Kak. Saya tunggu undangan resmimu. Saya tunggu. Oke ya. Saya tunggu ya. Iya, sekarang saya sudah undang resmi lisan. Harus Saya undang tertulis. resmi lisan. Saya Datang debat di yayasan. Kupang. Saya yayasan. Saya yayasan. Kau harus bersurat Yayasan sama mau saya. berbelit-belit. Mau berbelit-belit. Saya mau jawab berbelit-belit. tantanganmu. Saya jawab tantanganmu. Silakan bersurat Jawab lisan kepada saja saya. ya. Nah, sekarang kita sekarang dengar. kita jawab lisan saja. Kamu Loh. lisan saja Bagaimana? kamu datang. Kamu datang. Dengar. Ya, udah takut. Dengar. Udah takut tadi mau datang ke rumah. Datang ini ke rumah, ke MP rumah. berbicara- Ini rumah saya nih. Dengarkan saya. Saya menjawab tantanganmu. Nah. Dengar. Kamu menantang saya berdebat tadi barusan offline. Kau suruh saya datang Iya. ke Kupang. Saya sanggupi. Saya bilang di rumahmu pun saya Iya. berani berdebat. Tinggal kamu kau bilang mau masuk buat MP rumah surat. saya. Dengar. Nah, mau MPR. Saya sampai di rumahmu pun saya berani. Jangan kau bilang saya takut. Wallahi, demi Allah Iya, tinggal kamu saya beli tidak pernah takut. beli tiket. Saya tunggu undangan resmimu. Saya Bang Suma akan datang ke Kupang. Saya tunggu. Jangan di mute. Saya tunggu 3 kali 24 Kirim jam alamat. surat resmimu. Oke, kirim Saya akan alamat datang. yayasanmu. Oke, kirim baik. alamat. Nanti kau kirim bicara alamat sama yayasanmu. nanti kau bicara sama ketua ya. Kau Nah, ketuanya. sekarang saya tunggu. nah sebentar. Saya Berbelit-belit tunggu. ketua-ketua. Saya tunggu. Saya tunggu. Ketua-ketua ini model Saya mau lari tunggu. ini. Saya tunggu. Modal mau Saya lari. tunggu. Dengar. Bung. Debat. Tidak ada amarah di sini ya. Tidak ada amarah. Nggak ada marah. Ya, saya tunggu undangan resmimu. Saya ke Kupang untuk berdiskusi denganmu. Ya oke. Kalau mau undang Oke. resmi, alamatnya kemana? Nanti kau Silakan. bicara sama adik saya. Kirim Bicara sama alamatnya, adik saya. saya undang. Oke, nanti bicara sama adik saya. Oke. Nah, sekarang ya, nanti DM dia. Minta kemudian surat resminya kepada kita. Kita datang. Sekarang pertanyaan saya ketika Iya. sekarang kan pertanyaan sudah- Anda kepada saya. Ini video ini kan sudah. Oke. Pertanyaan Anda, di mana Yesus, Oke. menyerahkan dirinya naik ke langit? Oke, sekarang mana? pertanyaannya Katanya mana? saya. Dengarkan dulu. Oh, dengarkan saya dulu. Ya. Yesus Ya saya dengar. mengikuti kehendak Bapa atau kehendaknya? Aku tanya dulu. Enggak, sekarang kamu mempertanggungjawabkan narasimu. Jawab dulu biar ku Jangan kamu jawab. lari. Biar ku jawab. Itu namanya takut. Biar ku Tapi jawab. kan kamu congor besar. Biar ku jawab Kamu udah samamu. congor besar bahwa Biar Yesus ku itu. jawab samamu, Bung. Jangan congor besar. Saya sudah menjawab tantanganmu ingin ke Kupang. Kau usah ke situ. Saya datang. Iya. Wallahi Nah, yang tadi- saya datang. yang tadi Demi dalilmu. Allah langit Ya, dan nggak bumi masalah. saya ke Kupang. Saya ke Kupang. Saya ke rumahmu. Kalau undanganmu resmi. Kapan? Saya tunggu undanganmu. Oke, kapan? Saya tunggu Datang undangan. aja ke rumah saya. Saya tunggu undangan. Rumah saya dekat dari bandara. Saya jemput. tunggu undangan. Biar Saya saya jemput. tembuskan ke Polsek, ke Polres, ke Polda. Saya datang untuk berdebat di Kupang. Saya datang. Nggak ada masalah. Berdebat bukan memerang fisik. Tidak Kita perlu, debat terbuka. tidak perlu kau banyak cerita. Saya tunggu undangan kau ya. Ilmumu yang secetek itu Iya, tidak perlu silakan bersegoyah. dikirim. Nah, sekarang pertanyaan saya. Silakan Penyaliban, dikirim dengar. alamatnya, Yesus. alamat yayasan. Nanti kau di DM. Ini Nah, sekarang kau sekarang sudah saya di minta DM. pertanggungjawaban kamu. Ini kau sudah Nah, di DM. saya sekarang minta Kau sudah di pertanggungjawaban DM
DM sekarang tuh. Hei, kau sudah di DM. Kau tinggal jawab ya. Ini kau sudah di DM. Sekarang Iya, dengarkan nanti saya jawab. Sekarang Dengarkan saya minta pertanggungjawaban kamu. Iya, ini saya mau bertanggung jawab. Oke. Ini saya mau bertanggung jawab. Oke, silakan. Nah, Oke, silakan. Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa atau kepada kehendak dirinya? Bukan menyerahkan, nah, jangan menyerahkan. Di mana tadi yang kamu bilang menyerahkan nyawanya? Tunggu dulu. Menyerahkan nyawanya naik. Tunggu Lah, dulu, tunggu dulu. Kamu udah Tunggu bertanggung dulu. jawab. Saya tanya Nah, yang sama saya tuntut itu sebentar. Saya tidak mau digiring ke narasi yang berbeda. Saya mau supaya kamu mempertanggungjawabkan narasi Oke. yang tadi. Saya jawab. Bahwa Yesus, silakan. Saya jawab. Narasimu itu tanggung jawab. Jangan narasi Kau diam, kemana-mana. kau diam. Ilmu cetek diam. Diam, ya. Yesus. Nah, yang cetek itu kamu. Kamu berdusta tentang Kristen. Dengarkan saya. Yesus tidak pernah menyerahkan nyawanya waktu menyerahkan nyawanya naik ke langit. Tidak Yesus pernah. pun tidak mengenal Itu Kristen. bohong. Dengar dulu. Dengar saya. Nah, kemana lagi narasinya? Dengarkan Kemana saya. narasinya? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda kan bertanya. Iya. Jadi saya jawab. Dengarkan ya. Ketika orang-orang Yahudi membenci Yesus dan punya niatan membunuh Yesus, menyalib Yesus, Yesus pergi ke Efraim, sembunyi di sana bersama dengan muridnya. Baca Yohanes 11 Nah, saya nomor. tanya itu. Tunggu dulu. Nah, saya tanya itu. Tunggu. Kenapa Sabar. kamu? Sabar. Narasinya kemana aja kesembung? Sabar dulu. Kenapa kamu sabar takut? dulu. Karena kamu berdusta. Justru kamu yang takut. Karena kamu berdusta, Kau nggak izinkan Yesus. saya berbicara. Kenapa kau nggak izinkan saya berbicara? Bukan. Hah? Coba dengar Kenapa dulu. kau nggak Dengar izinkan saya sampaikan ke berbicara? kamu. Oke. Saya bicara dulu Oke, baru kau kamu dengar tanggapi baik-baik gitu loh. pertanyaan saya. Dengar. Saya akan jawab Nah. itu. Dengar. Yesus ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama berencana membunuh pemakan babi ini, kau bisa diam nggak? Silakan. Ketika Apa emosi? orang-orang Jangan Yahudi, emosi, tenang aja. saya lagi bicara kau ngomong terus, Bahlul. Oh ya, oke, silakan. Dengarkan saya Nggak usah baik-baik. emosi, tenang aja. Astagfirullahaladzim. Benar-benar lain. Kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Kau tanya saya mau Orang makan menjawab. babi itu cerdas-cerdas loh. Saking Ya, makan cerdasnya babi itu makhluk cerdas-cerdas. kuburan Nggak usah pun framing. kau tuhankan. Saking cerdasnya setan pun kau tuhankan yang keluar dari kubur. Sekarang kan saya minta pertanggungjawaban kamu. Saya mau menjawab. Tadi kamu Bahlul. katakan. Saya mau menjawab tapi kau potong Ya, silakan jawab. terus, Bahlul. Dongok makan babi. Izinkan saya bicara dulu. Oke ya. Minum kencing unta. Nah. Kutanya dulu kau. Apakah di Kristen boleh minum Gak usah kencing unta? tanya-tanya. Boleh nggak? Di Kau Kristen usah tanya, tai orang kau pun bilang- apapun yang masuk di mulutmu bisa kau makan. Mulai Segala emosi. sesuatu yang masuk ke mulut Ya, boleh kau makan. bisa. Betul? Bilang Betul? aja kamu nggak bisa tanggung jawab kan? Oke. Bilang aja nggak Diam. bisa. Diam. Nah, Ini saya buktikan samamu. Ya, monyet. Dengar. Ketika orang-orang Yahudi, orang Farisi bersepakat ingin membunuh Yesus, dengarkan saya. Bersepakat ingin membunuh Yesus, Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya kepada orang-orang Yahudi, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim dan tinggal di sana bersama dengan muridnya. Di sana dia berdoa kepada Bapa. Apa kata doanya? Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Oke? Kehendak Bapa. Nah, berarti salib tidak disalibnya Yesus terletak pada kehendak Bapa. Bukan kehendak iblis, bukan kehendak imam kepala, mahkamah agama, bukan, tapi kehendak Bapa. Pertanyaannya, mana kehendak Bapa agar Yesus orang benar ini disalibkan untuk orang Kristen laknatullah? Mana dalilnya? Kasih saya. Kasih. Kehendak Bapa mana? Mana kehendak Bapa agar orang benar bernama Sudah. Yesus disalib untuk Sudah. orang Kristen? Dalil saya minta. Silakan. Sudah. Dalil. Kamu oke. Sebelum dilanjutkan Lihat Pak dia, Pendeta, dia
Izin Pak Pendeta sebelum melanjutkan, saya sudah DM Pak Pendeta. Jawab itu, jawab itu ya. Jawab DM-nya. Kau undang saya secara resmi. Ya, Sudah, Pak. sudah. Jangan kau lari. Jangan kau lari. Saya pasti jawab. Saya pasti Iya. jawab. Kau undang saya secara resmi datang Saya ke nggak lari, Kupang. saya di Kupang ini. Bila Iya. perlu saya datangin kamu Zuma. Kamu di mana? Saya datangin. Nggak usah terlalu lebay. Saya yang mau ke sana. Saya mau ke Kupang. Saya juga mau jalan-jalan lihat Kupang. Oh ya. Kau undang saya Oh, secara mantap. resmi. Nanti saya akan traktir terbang kamu. sana. Saya akan Traktir terbang jalan-jalan. sana. Kalau traktir Nggak perlu makanan kamu usah nggak makan, basa-basi. Saya traktir tunggu jalan-jalan. undanganmu. Saya tunggu undanganmu. Nah. Nggak usah basa-basi. Kau jawab Ini tadi. saya udah undang nih. Cuma saya undang Tunjukkan kamu. dalilnya. Tunjukkan dalilnya kepada saya. Tunjukkan dalil kepada saya. Di mana Bapak berkehendak membunuh orang benar demi menyelamatkan Kristen orang yang berdosa itu. Nah, Hai, sekarang hei, kamu tidak tentang bisa penyaliban. mempertanggungjawabkan omongan kamu. Tentang Kamu tidak bisa penyaliban itu. mempertanggungjawabkan omongan kamu. Kamu Saya sudah omong kosong. Tadi kamu Saya katakan. sudah mempertanggungjawabkan. Kamu yang Saya sudah Iya, di mana mempertanggungjawabkan. dalilnya? Mana Kehendak tidak Bapak. ada dalilnya yang mengatakan. Kehendak Bapak, kehendak Bapak. Dalilnya di mana? Kehendak Bapak. Sebentar, dalilnya Kehendak di Bapak. mana? Kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Dalilnya di mana Yesus menyerahkan Kehendak nyawa Bapak. naik ke surga? Kehendak Mana? Bapak. Kehendak Kamu Bapak. dusta. Kehendak Karena kamu Bapak. tidak punya dalil. Kehendak Kamu tidak Bapak. punya dalil. Penyaliban Kamu terjadi, Kamu dengar. menipu. Penyaliban terjadi Nah, saya atas kehendak bacakan. Bapak. Kapan Yesus menyerahkan nyawanya? Nah, sekarang saya mau minta pertanggungjawaban. Kamu lari kemana-mana. Saya minta pertanggungjawaban. Masya Allah, Masya Saya Allah. mau minta pertanggungjawaban narasi kamu bahwa kamu bernarasi bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya Iya. naik ke langit. Nah, di Iya. mana dalilnya? Bapak berkehendak. Dalilnya di mana? Dengar, dengar. Kamu bawa di mana dalilnya? Dalilnya. Kalau di Alkitab kami, Dengar. Yesus menyerahkan nyawa. Sedang. Dalilnya. Saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Masa dalilnya kehendak? Dengar. Dengarkan. Saya tidak tanya kehendak Dengar. Bapak. Ya. Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapak. Oke? Saya belum sampai ke item. Dengarkan. Yesus terkait dengan kepergiannya dari bumi ke langit, Yesus serahkan seluruhnya kepada Bapa. Catat itu dulu. Yesus berkata di dalam Lukas 24, ini saya masuk ke ranah dalil. Lukas 24 nomor 44, ini dalil. Aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kehendak Bapak, kitab Mazmur. Kitab Nabi-Nabi. Kitab Kitab Nabi-Nabi, Nabi-Nabi. Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Torah. Paham? Kitab Nabi-Nabi bilang apa? Bukan, dengar dulu. Bukan Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Iya, Betul? kitab Nabi-Nabi bilang apa? Iyakan dulu. Mazmur Iyakan dulu. 40 ayat 6. Tunggu dulu. Iya, Mazmur 40 ayat 6. Iyakan dulu. Iyakan dulu. Nah, kamu jangan lari. Saya Jangan tidak lari. Iyakan dulu. Bahwa Yesus akan pergi ke bumi berdasarkan PL, bukan PB. Betul? Saya tidak mau iakan kamu karena saya mau minta pertanggungjawaban kamu Yesus tadi. yang mengatakan. Kamu Yesus belum yang bertanggung mengatakan. jawab. Saya sedang bertanggung Nah, kamu jawab. tidak bertanggung jawab. Saya Ya. sedang bertanggung Saya jawab. kasih tahu kamu. Oke. Saya sedang bertanggung jawab. Dengarkan saya. Saya sedang bertanggung jawab. Tadi Yesus Iya, kalau ketika tanggung jawab, ingin dengar. di mana? Tadi ketika Yesus ingin disalib, Yesus berdoa atas kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Ini saya masuk di ranah dalil. Kehendak Bapa, saya masuk ranah dalil. Dengarkan. Lukas 24. Saya tidak tanya kehendak Bapak. Ya Allah ya Karim. Yang saya tanya dalil Anda. Saya masuk ke ranah dalil cukek. Saya masuk ke dalam ranah Dalam dalil. mempertanggungjawab Dengar. Saya masuk ke ranah dalil. statement. Ini saya masuk ke ranah dalil. Boleh saya masuk ke ranah dalil? Boleh? Bahwa Yesus langsung terangkat ke langit? Boleh? Boleh? Oke, kau duduk, tenang di situ biar ku ajarin, ya. Yesus berkata, Lukas 22 nomor 22, Matius 24 nomor 26, Lukas 24:44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur.
Mazmur ya, kata dia. Belum yang lain. Saya belum kasih yang lain. Mazmur dulu. Mazmur dulu. Apa yang ditorehkan Tuhan tentang Yesus di Mazmur? Ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Matius 4, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya. Nomor 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Iblis berkata apa kepada Yesus? Yesus, jika engkau anak Elohim, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan Elohim akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Oke? Ternyata betul tertulis di Mazmur 91 dari data nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elohim pencipta langit dan bumi sedang merancang keselamatan untuk Yesus. Ketika Yesus terancam, dengar, ini dalil, ini saudaranya dalil, ketika Yesus dalil silakan, terancam, dalil mana? ketika Yesus terancam kemudian, maka malaikat Tuhan turun ke bumi menatang Yesus di kakinya, di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Terbukti di dalam Lukas 22:43-44, Yesus berdoa kepada Bapa sehingga malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada dirinya. Dalil. Dalilnya mana Yesus menyerahkan nyawa naik? Dalilnya di mana? Yang tadi kamu katakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya naik ke surga. Dengarkan saya. Dalilnya mana? Mazmur Buktinya banyak dari 91. dalil. Mazmur 91, Mazmur 91, Mazmur 118, nomor 17. 18, 19, 20, 21, 22. Itu dalil. Itu dalilnya. Amsal 21:18. Itu dalil. Bagaimana Yesus tidak mengalami kematian. Oke, saya jawab kamu sekarang. Saya jawab kamu sekarang. Sabar dulu. Kemudian dalilnya KPR 2 nomor 33. Malaikat Tuhan datang meninggikan Yesus ke langit. Paham ya? Paham ya? Sekarang saya kasih. Oke, saya jawab kamu. Paham ya? Oke. Saya sudah menjawab Saya dalil tidak yang paham. menunjukkan. Saya tidak paham. Ten mana bisa paham? Saya jawab Saya kamu. tinggal menunggu surat undangan resmi darimu. Oke? Tugas saya sudah selesai menjawab sekarang saya Anda. jawab. Saya serahkan kepada adik saya mau ibadah. Silakan Dinda Dio. Oke, saya jawab kamu dulu. Saya Juma tadi ini ya, berdusta, undanganmu ya. menarasikan dusta terhadap iman Kristen. Nenekmu kiper. Kau yang berdusta tentang Yesus, bukan aku. Dan aku bisa buktikan kepada Kristen dunia, kalian yang menjual Yesus dengan nama yang di dalam dengan Lukas cara-cara yang pasal- tidak benar. Dinda Dio nanti minta ke dia di mana Bapak berkehendak. Jangan lari kemana-mana, Dinda. Minta dalilnya ke dia, kehendak Bapak menyerahkan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Menyerahkan nyawanya. Minta dalilnya itu. Ya, Dinda ya. Siap. Jangan kasih Yesus bernapas. menyerahkan nyawanya di Tetap kayu situ. salib. Ini saya bilang. Teman-teman, saya izin ibadah dulu ya. Jangan kasih lolos pastor ini. Tolong giring dia untuk memberikan data ke kita bahwa Bapak Elohim menginginkan kematian Yesus untuk menyelamatkan pemakan babi. Silakan. Oke, siapkan aku. Jadi lari karena tidak ada datanya. Saya buktikan bahwa dia omong kosong. Lukas 23, dalam Lukas 23 ayat 46, Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, bukan di langit. Pak Pendeta, Makanya Pak tadi saya Pendeta, minta tolong dijawab dulu, Di- Pak Pendeta. Ah, Tolong dijawab dulu tadi pertanyaannya. pertanyaan apa? Kan dia yang menarasikan. Saya bertanya tentang narasinya. Sebentar, Dia memberi, oke, Ulangi dia pertanyaan. memberi sebentar. Nah, jangan giring saya ke situ. Jangan giring opini. Sebentar, pertanyaannya, di mana Bapak menghendaki kematian Yesus untuk orang-orang Kristen? Di mana? Oke. Pertama, yang menarasikan itu Zuma. Ya, dia menarasikan bahwa dalil. sebentar. Ya dalilnya kalian yang bernarasi. Narasikan Saya nggak butuh omon-omon, saya butuh dalil.
Saya ulangi pertanyaannya. Iya, Lukas 20. Di mana dalilnya keinginan kehendak Bapa menghendaki kematian Yesus untuk menebus orang-orang Kristen? Di mana? Kalian jangan mute dong. Kenapa takut? Nah, kalian narasikan orang Kristen. Tadi Juma kan narasi. Saya minta dia tuntut tanggung jawab dia yang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya Sudah dijelaskan di langit. sekarang. Itu bohong. Jawab pertanyaan. Bohong. Itu Sekarang bohong. jawab Karena Lukas 23 ayat 46, Yesus. Sekarang giliranmu. Kau ditanya, kau jawab. Bang Zuma sudah jawab. Sekarang giliranmu. Ya sekarang dia belum menunjukkan dalilnya karena dia bohong. Yesus. Apalah kau nih? Kau belum menjawab kok. Iya, Yesus tidak pernah menyerahkan nyawanya di langit. Itu bohong. Pertanyaannya. Lukas 23 ayat 46. Giliranmu. Sekarang kau jawab pertanyaan. Saya sudah kirim DM. Ini main mute saja. Jangan banyak cincong. Pendeta, Saya tantang kalian datang aja. Saya aman kalian. Saya tidak akan apa-apakan kalian. Undangan resmi. Saya sudah DM kamu. Atau saya datang ke kalian. Saya sudah DM kamu. Kirim undangan resmi. Undangan resmi apa? Ya tinggal ini undangan resmi nih. Saya undang kamu resmi. Lisan. Undangan. Iya, saya undang resmi. Botol, pendeta botol. Nanti ya sekarang sudah lisan nih langsung nih. Bilang Saya aja menantang takut. cuma berdebat terbuka. Bilang aja takut. Bilang aja takut. Ya. Kalian buat begitu supaya apa? Nanti ujung-ujungnya enggak jadi. Banyak kali gaya kau. Banyak kali Ini gaya kau. begitu. Kalian Banyak kali gaya narasi. kau. Tadi kau nantang. Kirim alamat, saya sudah kirim alamat. Tinggal kau kirim sudah resmi undangan. Kami yayasan resmi terdaftar. Ya, nanti saya kirim. Republik Sekaligus Indonesia, resmi tertulis. Kami yayasan resmi. Kalau mau adakan acara resmi, kau bikin surat undangan resmi tertulis. Saya- Itu alamat saya sudah kirim ke kamu. Jangan banyak gaya kau. Iya, saya akan kirim. Nggak usah nakut-nakutin. Sekarang kau Macan kamu takutin. kirim sekarang. Keong yang kamu harus takutin. Keong yang harus kamu takutin. Kau kirim Macan sekarang. kamu Jangan takutin. banyak gaya kau. Ditanya data nggak ada data. Disuruh kirim undangan nggak mau kirim. Dari tadi aja kau. Kau cuma petantang petenteng. Udah kirim sekarang. Mana? Main mute lagi, mute. Ayo mute. Ayo Kirim mute. sekarang mana kirim? Mute. Aja kau. Lukas 23:46. Yesus menyerahkan nyawanya di salib. Cuma berdusta bahwa Yesus kali menyerahkan kau. nyawanya di langit. Itu Sudah dusta. dijawab pun, Titik. Mas. Dia aja Nah, komentar. itu dah. Mana datanya? Bapak Elohim itu kabur. Kabur dia. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.